Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, selamat malam, dan selamat pagi Sobat Nusantara. Kali ini di podcast Suara Bangsa, ruang ngobrol santai tapi bermakna. Membahas nilai kebangsaan dan cinta tanah air Nusantara. Oke, itu nggak natural banget ya kan? Iya, benar. Jadi kita ulang openingnya ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nusantara, selamat datang di podcast Suara Bangsa, ruang ngobrol santai tapi bermakna, membahas nilai kebangsaan dan cinta tanah air Nusantara. Oke, jadi di podcast hari ini kita akan mengangkat sebuah tema yang berjudul visualisasi kebangsaan. Bagaimana nilai-nilai kebangsaan bisa kita pahami, rasakan, dan wujudkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di era digital saat hari ini. Perkenalkan, saya Erik, dan kita kedatangan dua narasumber yang sangat kece, yaitu Kak Disti Halo. dan Kak Hani. Hai. Oke, jadi gimana nih kabarnya Kak Disti dan Kak Hani? Baik, alhamdulillah. Nah, ya senang dong. Iya dong, sama. Ya, udah meluangkan waktu. Kak Hani kan dari mana? Iya, jauh. Dari Pasaman, Kak Disti dari Padang. Iya. Jadi Demi bisa ikut podcast ini. Ya kan. ya, walaupun itu masih nggak natural, tapi kita do best. Jadi kita langsung tanyakan pertanyaan yang pertama ya guys ya. Oke, jadi kan tema kita ini tentang visualisasi kebangsaan. Nah, menurut teman-teman nih, bangga nggak sih jadi pribadi yang lahir, tumbuh, dan berkembang di Indonesia? Mungkin dari aku pertama dulu ya. Kalau aku sih bangga banget ya, karena lahir di Indonesia itu harusnya sebuah anugerah. Karena kan Indonesia ini merupakan salah satu negara yang memiliki banyak keberagaman. Itu keberagaman budaya, etnis, suku bangsa, dan lainnya. Nah, walaupun berbeda-beda, tapi itu kan dijadikan dalam satu identitas, yaitu identitas Indonesia. Nah, dari identitas Indonesia itu kita bisa belajar toleransi, gotong royong, dan rasa saling menghargai antar sesama. Mungkin itu sih dari aku ya. Dari Ya, Kak Disti. kalau dari aku pribadi sih bangga banget ya gitu. Soalnya ya kayak Kak Disti bilang tadi, kita itu lahir sebagai orang Indonesia gitu. Kita lahir di Indonesia, di tanah air tercinta gitu. Nah, soalnya Indonesia ini juga punya sejarah yang tentang pahlawan. Nah, yang mana dari kecil kita itu udah dengar cerita-cerita perjuangan pahlawan, baik itu dari orang tua kita, dari kakek nenek, dan juga dari guru saat kita masih sekolah dulu gitu. Dan sekarang itu banyak juga perjuangan pahlawan itu yang difilmkan gitu. Jadi dari visualisasi di film itu kita bisa menumbuhkan rasa semangat juang dari mereka gitu. Jadi dari itu juga kita jadi tahu perjuangannya seperti apa dan menumbuhkan rasa cinta tanah air kita. Gitu. Banyak film ya Kak. Apa sih contohnya biar nanti aku bisa tonton juga filmnya? Salah satunya Jenderal Sudirman, wajib tonton deh. Yang tahun berapa? Baru tahun kemarin. Tahun kemarin, iya, harus ditonton nanti. Iya. Oke, terus rasa bangga nih kan Kak Disti dan Kak Ani udah bangga banget nih. Jadi rakyat Indonesia dan lahir di Indonesia. Jadi itu kan bukan hanya sekedar simbol, tapi juga kesadaran bahwa kita punya identitas dan tanggung jawab sebagai warga negara, ya kan? Iya, betul. Oke, nah terus menurut teman-teman nih, visualisasi kebangsaan masih relevan nggak di tengah perkembangan teknologi? Nah, menurut aku pribadi masih sangat relevan banget karena visualisasi kebangsaan ini itu sebagai alarm buat pengingat jati diri kita gitu. Nah, jadi kita tahu nih gitu mana yang benar mana yang salahnya itu ya karena kita tahu gitu. Kita itu orang Indonesia dan kita lahir di Indonesia gitu. Kak Disti, boleh? Kalau menurut aku sangat relevan ya, karena kan justru di era digital itu, di era digital ini harusnya visualisasi kebangsaan itu harus lebih kreatif gitu kan. Udah banyak media sosial, udah ada film, desain ataupun kampanye digital. Nah, itu tuh bisa aja kita angkat temanya, itu tentang budaya kita, tentang nilai-nilai nasional. Nah,
Jadi intinya tuh teknologi ini kita jadikan sebagai alat gitu. Bagaimana kita menggunakannya dengan bijak dan baik. Gitu. Mungkin itu sih. Good. Jadi kita bukan menolak globalisasi, tapi gimana kita meningkatinya dengan cerdas bangsa Dengan cara yang sendiri. baik, gitu. Dan Dengan dengan cara yang cara yang bijak. baik serta bijak. Terus kenapa sih wawasan kebangsaan dan cinta tanah air itu sangat penting di era zaman sekarang ini? Mungkin Kak Disti boleh. Sekarang kan kita tahu informasi itu masuk tanpa filter ya. Semua itu bisa kita akses gitu. Nggak tahu nih informasinya benar apa enggak. Sama Nah, makeup Cina ya. wawasan kebangsaan inilah yang kita jadikan sebagai pondasi gitu. Agar kita harus mengingat nilai-nilai wawasan kebangsaan ini agar kita tidak mudah terprovokasi. Provokasi. Santai. Nggak gampang terpecah belah dan tetap punya rasa persatuan. Nah, Betul. cinta tanah air itu harus kita tanamkan benar-benar dalam diri kita dan hati kita gitu. Karena Gimana? cinta tanah air gitu. Sini. Cinta, iya benar. Kabar siapa? Cinta dan itu Ya. peduli sama kondisi bangsa kita gitu. Mungkin itu ya. Ya, aku nambahin dikit ya. Wawasan kebangsaan itu penting supaya generasi muda itu yang kata Kak Disti tadi gitu. Kita punya arah dan tujuan gitu. Dengan adanya ini arah dan tujuannya ini gitu. Jadi kita tuh nggak bimbang, nggak belok ke sana ke sini. Jadi kita tuh tahu ini nih lurus, udah jalannya itu aja kayak gitu. Jadi dengan paham nilai Pancasila dan cinta tanah air, NKRI gitu, dan menanamkan nilai-nilai itu dalam diri kita. Jadi kita punya pegangan nih buat bersikap di tengah perkembangan zaman yang begitu cepat sekali perkembangannya ya. Benar sih. Mantap. Jadi kayak wawasan kebangsaan ini udah kayak kompas gitu kan. Iya. Ada di tengah derasnya arus zaman. Iya, dia tetap harus ngarahin kita tuh jalan. Iya. Mana kita? Yang mana utaranya kita ke sana. Iya, benar. Iya, benar. Tapi pastilah ada tantangan yang gede banget itu loh. Jadi menurut kakak-kakak sekalian, menurut teman-teman nih, apa sih tantangan terbesar dalam menanamkan visualisasi kebangsaan pada zaman sekarang? Sebenarnya kan tantangan itu berasal dari diri kita sendiri ya. Iya. Karena menurut aku itu tantangan yang terbesar itu karena Gen Z sekarang nih ya pada masa-masa modern ini kebanyakan cuek gitu. Padahal kan sebenarnya kalau kita kemas dengan cara yang kreatif dan sesuai zaman, visualisasi kebangsaan itu bisa sangat menarik loh. Contohnya kan kayak nilai persatuan itu bisa kita visualisasikan melalui konten TikTok, Instagram ataupun lainnya. Kita bisa menampilkan keberagaman Indonesia. Facebook bisa? Bisa dong, bisa. Bisa Facebook ya? Ibu-ibu Facebook juga bisa. Ya. Seperti kuliner lokal itu kan bisa Iya. menarik wisatawan luar datang ke Indonesia gitu. Iya. Ide bagus ya. Iya. Nilai-nilai nasionalisme itu tetap tidak kaku jadinya. Iya benar. Nah kalau aku pribadi tantangan terberat itu ya arus informasi yang sekarang itu ada itu terlalu bebas gitu. Iya, jadi semua informasi itu datang. Nah, jadi nggak tahu nih mana yang benar, mana yang salah. Dan kebanyakan itu adalah lebih condong ke negatif. Jadi lebih banyak yang bersifat negatif daripada yang positifnya. Nah, cuma balik lagi ke diri kita sendiri gitu. Kalau misalnya informasi yang kita terima itu datang, terus kita langsung terima gitu aja mentah-mentah, itu salah di kita gitu loh. Jadi harusnya kita saring dulu, filter dulu. Nah, ini yang benar, ini yang salah, ini yang kalau misalnya dia negatif, ya tunggu. Ya dia nggak positif dong. Iya, negatif dulu. Iya. Yang intinya nggak semua konten itu berdampak positif gitu. Kalau kontennya kita cari itu adalah negatif gitu, dia akan muncul yang negatifnya juga. Kecuali kita nyari yang positif, dia akan banyak juga yang datangnya positif. FYP ya, FYP. TikTok ya. Iya. Dia kan sukanya main TikTok Iya. gitu. Nah. Jadi kalau misalnya sekarang ini nih gitu, ini nyari-nyari yang konten-konten yang negatif, ya yang muncul yang negatif juga dong. Nah, Cewek joget di like. iya. Iya. Jadi kan algoritmanya taunya itu kan negatif. Ya udah. Kalau kita nampak muncul kuliner lagi. lokal bisa di like. Pasti nggak di komen. Iya, pasti Iya. kan like komen yang muncul lagi. Iya, iya. Nanti ada budaya Indonesia yang mungkin awalnya kita nggak tahu jadi tahu gitu kan. Ya. Kan berdasarkan itu tuh
banyak kan budaya asing gitu kayak Iya. Eropa, Amerika, Australia, Cina, dan bahkan K-pop ya. K-pop. Iya. Kasih santai dong. Bentar, jangan ke-trigger dong. Jadi bagi Kak Disti yang seorang apa namanya? K-popers dong. K-popers. Gimana sih menanggapinya? Menurut aku ya, untuk menyukai budaya luar itu tidak salah ya. Nah, Nggak salah ya. tidak salah. Nah, tapi ada satu hal yang harus kita ingat gitu. Jangan sampai kita melupakan budaya kita sendiri. Karena aku pribadi sih tetap berusaha untuk mengenal budaya lokal kita ya gitu. Tetap pakai produk dalam negeri dan ikut melestarikan tradisi. Salah satu tradisi di Pariaman contohnya tabui misalkan. Iya, iya. Ikut meriahkan acara tabui gitu. Jadi Iya. walaupun menyukai budaya luar, itu nggak salah sebagai hiburan, tapi tetap juga bisa mencintai budaya kita sendiri. Nah, ini ya yang waras ya guys ya, jangan dipintir. Iya. Iya benar-benar. Nah kalau menurut aku nih gitu, menikmati budaya luar itu hal yang wajar. Nah tapi di batas yang wajar gitu ya. Jadi ada batasannya gitu. Terus bukan berarti itu tidak baik. Enggak. Kita tuh tahu aja gitu kan. Ini untuk sekedar hiburan Iya, tadi ya. Karena hiburan itu juga kita bisa merilekskan otak. Kita juga bisa melanjutkan aktivitas kita setelah kita mendapatkan hiburan itu gitu. Jadi sebatas itu aja. Jadi balik lagi kontrol diri sendiri Iya, benar. ya Dari kan diri gitu. Kontrol. Jadi nanti jangan sampai kita lupa identitas kita. Kita itu bangsa Indonesia, kita punya banyak budaya. Dari Sabang sampai Merauke kita tuh punya banyak sekali budaya. Dan juga bisa juga dari kuliner, ya kan? Kuliner kita juga banyak. Bangga. Nah, di Indonesia aja mungkin belum kejelajah semua ya kan? Jangan kan Enggak. Indonesia Sumpah, semuanya semua gitu ya. Ini Iya. apa masih nanya-nanya kan? Ini apa sih aku belum pernah coba gitu. Nah, itu termasuk salah satu kita juga mencintai tanah air, kita mencintai budaya kita sendiri gitu. Nah, hal-hal yang kecil itulah yang merupakan menunjukkan kalau kita itu bisa mempertahankan rasa cinta tanah air dan rasa bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Sangat amat dan teramat setuju saya dengan Mm-mm. pendapat Kak Hani dan Kak Disti ya. Dan menurut aku pribadi nih, tips and triknya tuh sederhana. Kenali bangsamu, cintai budayamu, dan terapkan nilai-nilai bela negara dalam hal-hal kecil seperti disiplin, toleransi, dan bertanggung jawab. Dan ya rasanya nggak ada sih yang salah yang disampaikan oleh Kak Disti dan Kak Hani, dan rasaku poinnya udah dapat ya, udah jelas ya. Ya, oke. Dan banyak sekali insight yang kita dapat dari podcast sore hari ini, dan harapannya itu bisa bermanfaat bagi aku pribadi, bagi Kak Disti, Kak Hani, dan juga para pendengar. para pendengar. Pendengar yang lainnya. Ya, dan terima kasih banyak atas waktu yang telah Kak Hani dan Kak Disti luangkan untuk hadir di podcast kita pada hari Iya, ini. sama-sama. Saya Sudah mohon maaf mengundang kami. atas kesalahannya. Terus closing kata terakhir enggak? Closing, iya benar, main tutup aja. Aku Iya. Udah nyiapin nih. Iya. Oke, satu kata. sebelum aku tutup nih, satu kalimat ya, bukan paragraf. Iya. Oke. Kelima ya. Kalimat ya. Oke. Oke. Disilakan waktu dan tempat untuk memberikan closing statementnya dari Kak Disti deh. Oke, kalau dari aku mungkin langkah kecil yang kita lakukan hari ini itu sangat bermakna untuk masa depan. Oke. Hani, Jangan malu jadi orang Indonesia. Oke. hidup Indonesia. Jaya. Cut.